Coba bayangin ini deh, sebuah kamar hotel ya di New York tahun 1943. Ada pria tua, 86 tahun, ditemukan meninggal, sendirian. Bangkrut. Katanya sih hidupnya cuma ngandelin susu sama biskuit. Terus dia ini obsesif banget ngasih makan merpati di jendela kamarnya. Kedengerannya tragis ya, akhir hidup yang ya ampun menyedihkan banget. Tapi pria ini adalah Nikola Tesla, seorang jenius, visioner yang idenya itu bener-bener ngerangin dunia kita. Betul sekali. Dan ini bukan sosok sembarangan. Jelas bukan. Listrik terus bolak-balik, AC yang ada di rumah kita sekarang. Itu pondasinya dari Tesla. Terus dasar-dasar buat radio, remote control nirkabel pertama, Tesla lagi. Dia bahkan udah ngebayangin komunikasi global tanpa kabel loh, pas orang lain masih mikirin kabel melulu. Iya, jauh banget mikirnya. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas lah ya kehidupan sosok visioner yang, ya ampun, penuh liku-liku ini. Dan ini bukan sekedar cerita biografi biasa ya. Kita bakal telusuri naik turunnya hidup dia yang, wah, dramatis banget. Dari puncak inovasi yang ngubah dunia, sampai kejatuhannya yang tragis, yang bikin dia hampir hilang dari sejarah. Kenapa coba orang sepenting dia bisa sampai terlupakan gitu? Kita gali nanti kompleksitas idenya, dampak karyanya yang revolusioner, sama ya, tragedi personalnya juga. Oke, kita mulai dari kelahirannya aja dulu ya. Di Kroasia, 1856. Ada legenda nih, katanya dia lahir pas lagi badai petir gede banget. Ibunya bilang ke bidan, dia bukan anak badai, dia anak cahaya. Keren ya, dari kecil udah aneh nih anak. Sering ngeliat kilatan cahaya, ide-ide meledak gitu aja di kepalanya. Visi-visi gitu ya? Iya, terus dia sempat kena kolera parah tapi selamat. Nah setelah itu ayahnya baru ngizinin dia belajar teknik, nggak jadi pendeta kayak maunya si ayah. Dia emang pinter banget tapi. Tapi hidupnya nggak lurus-lurus aja kan? Di kampus, dia sering berantem sama dosen, terus kecanduan judi juga. Akhirnya drop out. Tapi pengalaman-pengalaman awal itu, kayak visi-visi tadi, terus mungkin juga memori eidetik, kemampuan nginget gambar detail banget, katanya sih nurun dari ibunya, itu ngebentuk kekuatan uniknya. Dia bisa ngerancang mesin rumit, nguji, nyempurnain, itu semua di dalam kepalanya. Nggak perlu gambar sama sekali. Luar biasa sih itu. Gila ya. Nah, terus dia ke Amerika tahun 1884, langsung kerja buat idolanya. Siapa lagi kalau bukan Thomas Edison. Awalnya sih kayaknya saling hormat gitu ya, tapi terus ada kejadian terkenal itu, soal duit. Yang $50.000 itu ya? Itu dia, Edison janjiin $50.000 itu duit banyak banget zaman segitu, kalau Tesla bisa benerin generator DC-nya Edison yang payah itu. Tesla berhasil dong, keren banget malah hasilnya. Tapi pas nagih, Nah, ini nih. Edison malah ketawa. Katanya, Tesla, Anda nggak ngerti humor Amerika kami. Wah, itu sih penghinaan banget ya. nyesek pasti. Tesla langsung keluar hari itu juga. Bayangin, dari insinyur top jadi penggali parit. Gajinya cuma $2 sehari. Aduh, jauh banget jatuhnya. Ini bukan cuma saingan bisnis biasa lagi jadinya. Udah jadi semacam luka pribadi gitu, yang bikin rivalitas mereka abadi. Bener-bener titik rendah ya. Tapi justru ini jadi pemicunya. Tesla bangkit, dia kerjasama sama George Westinghouse yang melihat potensi gede di sistem AC-nya Tesla. Dari sini mulai perang arus atau War of Currents yang wah brutal banget. Edison yang bisnisnya bergantung sama sistem DC ngelakuin segala cara buat jatuhin AC. Brutal itu kata yang pas banget. Edison itu sampai nyetrum binatang di depan umum pakai listrik AC. Anjing, kucing, bahkan ini gila sih, gajah sirkus namanya Topsy. Cuma buat buktiin AC itu bahaya. Gajah? Serius? Serius. Dia juga diam-diam danain pengembangan kursi listrik pertama. Dan dia pastiin kursi itu pakai sistem AC-nya Tesla sama Westinghouse. Bener-bener kotor mainnya. Taruhannya masa depan listrik dunia soalnya. Gila ya kampanyenya. Tapi ya, sains sama efisiensi nggak bisa dibohongin lah. Kemenangan besar Tesla dan Westinghouse itu pas mereka ngerangin pameran dunia Chicago 1893 pakai sistem AC. Terangnya bukan main, ngalahin sistem DC Edison telak. Nah, itu momen penting. Terus, proyek raksasa PLTA Niagara. Itu bukti nyata kalau AC bisa ngirim listrik jarak jauh, efisien.
Di era ini juga muncul Tesla Coil yang ikonik, itu bisa bikin petir buatan, nunjukin potensi energi nirkabel, sama demo perahu remote control pertama. Orang-orang ngira itu sihir. Iya, pasti kaget ya, lihat perahu jalan sendiri. Nah, setelah menang perang arus itu, ambisi Tesla makin gila lagi. Dia mau ngirim energi dan informasi tanpa kabel ke seluruh dunia. Di sini mulai ada kontroversi soal radio. Guglielmo Marconi kan yang pertama kirim sinyal nyebrang Atlantik, tapi dia itu pakai paten-paten kuncinya Tesla sebenarnya. Wah, gitu ya. Iya, Marconi dapat Nobel, tapi pengakuan hukum buat Tesla baru datang setelah dia meninggal. Ironis banget kan? Sedih juga ya. Nah, puncak ambisi nirkabelnya ini nih yang paling edan. Proyek Wardenclyffe Tower di Long Island. Menara setinggi 57 meter. Gede banget. Tujuannya bukan cuma radio. Tesla mimpi ngirim listrik tanpa kabel ke seluruh dunia. Gratis pula. Dia ngomongin komunikasi global instan, kirim gambar, pakai alat penerima sekecil jam tangan. Ini awal 1900-an loh. Gila apa jenius nih orang. Mannya. Dan mungkin itu yang bikin dia jatuh. Investor utamanya, JP Morgan, yang awalnya dukung, tiba-tiba narik dana. Loh, kenapa? Macam-macam alasannya. Mungkin takut nggak bisa ngitung atau ngejual energi gratisan gitu ya. Atau mungkin karena Marconi udah sukses duluan pakai teknologi yang lebih aman. Jadi proyek Tesla kelihatan terlalu liar. Masuk akal juga sih. Nggak ada dana, ya proyeknya mandek. Tesla hancur. Finansial, mental, menara impiannya itu disita, terus dirobohin, dijual besinya doang. Mimpinya hancur lebur jadi puing. Tahun-tahun berikutnya, hidupnya makin menurun drastis. Dia pindah-pindah hotel di New York. Seringnya sih biaya kamarnya dibayarin Westinghouse, alasannya sebagai konsultan. Mungkin ya, balas budi atau rasa bersalah gitu kali ya. Bisa jadi. Dia masih terus mimpiin penemuan baru, tapi ya gitu, utangnya numpuk, dianggap makin aneh, eksentrik, apalagi sama obsesinya ke burung merpati itu. Akhirnya ya itu tadi, meninggal sendirian di kamar hotel tahun 1943. Nah, ini dia paradoks Tesla yang luar biasa. Otak di balik listrik modern kita, pionir radio, robotik, tapi meninggalnya miskin dan hampir nggak diakui. Pengakuan besar kayak satuan Tesla buat medan magnetik itu kan baru datang setelah dia wafat. Sekarang, namanya jadi sinonim inovasi masa depan. Bangkit lagi dari kelupaan. Ya, yang kita tinggali sekarang. Gagalnya proyek itu mungkin bukan cuma tragedi buat Tesla doang, tapi juga semacam persimpangan jalan gitu buat peradaban kita. Apa ya yang sebenarnya hilang pas menara itu runtuh? Coba pikirin deh.